Memang benar, pembinaan pemain muda Vietnam sangat buruk, tidak sebaik Thailand dan Indonesia, bahkan Vietnam masih kalah dari Myanmar. Vietnam U19 dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 usai kemenangan besar diraih oleh Malaysia U19 dan Thailand U19. Dengan demikian, harapan untuk menyegel peringkat kedua terbaik pun sudah tertutup. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai Vietnam U19 dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19. Itu benar, itu hanya membuang-buang uang. Memberi uang kepada orang miskin bahkan lebih bermakna. Benar sekali, saya sudah lama tidak menonton sepak bola Vietnam. Bubarkan VFF, kepemimpinan VFF merusak sepak bola Vietnam. Menurut saya, sepak bola Vietnam sebaiknya dibubarkan, karena berapa tahun pun kita bermain, levelnya masih di atas Laos dan Myanmar. Kadang-kadang kita untung dan untung, tapi tetap saja bubar. Tidak lain hanyalah pamer bintang, kualifikasi, dan tanpa kelas. Kapan VFF lama diganti, barulah kita kembali menonton sepak bola putra. Selamat kepada para pemain yang istirahat lebih awal. Pantas saja, sepak bola Vietnam kini kalah dari Laos dan Myanmar. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang nyata, mengapa saya harus bersedih? Katakan yang sebenarnya, sepak bola Vietnam tanpa adanya pelatihan organisasi sejak usia 5 atau 6 tahun, seperti generasi Tuan An Quang Hai, semakin tertinggal. Saat ini, ketika saya melihat sepak bola yang bagus, saya sering mengirimkannya ke tim, tetapi hanya sedikit orang yang menggabungkannya dan memahami artinya. Bagus untuk sepak bola Vietnam, sejak pelatih Troussier datang ke Vietnam, industri sepak bola Vietnam anjlok. Fondasi yang buruk, salahkan saja pelatihnya, seolah-olah U19 tidak ada hubungannya. Saya tidak melihat sepak bola Vietnam berjalan dengan baik. Untungnya, kami mempunyai tim yang bertalenta, tetapi jika performa kami menurun, maka akan menurun. Oleh karena itu, VFF harus hati-hati dalam memilih pelatih. Jika tidak, uang akan hilang. Kualitas sepak bola Vietnam akan menurun. Saya pikir tidak usah dipikirkan. Saya tidak perlu menonton sepak bola Vietnam. Sepak bola Vietnam semakin terpuruk. Sepak bola Vietnam saat ini sedang mengalami kemunduran. Kita perlu memiliki pelatih yang mencari sepak bola untuk merekrut orang-orang berbakat dan memiliki tim yang bagus. Hanya dengan cara ini, kita dapat memiliki tim seperti senior kita, Chong Puong Duc, untuk meningkatkan harapan terhadap perkembangan sepak bola di Vietnam. Aib yang harus dijelaskan dan ditanggung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam kepada para penggemar sepak bola negaranya. Sepak bola regional sedang naik daun, pada saat yang sama hanya Vietnam yang memiliki penurunan. Lebih baik hilangkan gaya sepak bola yang membosankan secepat mungkin, dan pertandingan berikutnya sudah cukup untuk kalah dari Laos dan pulang ke rumah. 4 tim, Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand, memasuki babak selanjutnya. Laga terakhir kalah dari Laos. Penasaran di mana peringkat Vietnam di Asia Tenggara ya? Sepak bola Vietnam kini tampak persis seperti saat pertama kali berintegrasi ke Asia Tenggara, Asia dan dunia, negara dengan wilayah olahraga terendah pada umumnya dan sepak bola pada khususnya. Sudah lama saya tidak menonton sepak bola negara saya. Sekarang saya bahkan tidak tahu siapa saja pemain mudanya. Memang benar pembinaan pemain muda Vietnam sangat buruk, tidak sebaik Thailand dan Indonesia, bahkan Vietnam masih kalah di Myanmar. Melawan Myanmar pun belum bisa menang dan berencana melaju ke babak berikutnya, agar Thailand dan Indonesia bisa bersikap seperti anak-anak. Dalam 2 tahun terakhir, Vietnam semakin terpuruk, tapi menurut saya ini bukan hal yang baik.